Salam semua, apa kabar pagi hari ini menjelang siang? Luar biasa? Tuhan Yesus kita sungguh baik, amin. Dia selalu memberkati kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya, amin. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian ya. Sebelum itu mari kita masuk dalam doa. Bapak, ya terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang besar ya Bapak. Kami sangat bersuka cita ya Bapak bisa hadir di tempat ini bersamamu ya Bapak. Engkau memberkati kami semua. Kami hanya bisa membalas dengan memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Urapi kami semua ya Bapak yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah ya Bapak. Kami yakin percaya Engkau turun di atas kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Dan sadar Tuhan, kekuatan kita, Tuhan, kebesaran kita. Kita tidak perlu takut apapun. Haleluya.
kita katakan haleluya. Amin. Siap memuji yang lebih dasar lagi? Haleluya. Yesus lahir untuk kita, amin. Haleluya. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dibangkit untuk kita juga, amin. Mari katakan satu pujian ini, mari. Dia
Mari kita naikkan satu pujian lagi. Siap goyang, amin. Goyang nama Yesus. Haleluya. Ciayu. Sambil menarik napas dan dipulihkan kembali. Saya memuji Tuhan. Yesus nama
Mari kita nyanyikan satu pujian lagi bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya pada saat ini Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami akan bebaskan semua beban pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi benih yang hidup untuk terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Bapa. Urapilah juga hamba-Mu Tuhan. Pakailah anak-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan
kebenaran-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar semua berjalan lancar dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menikmati firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya melihat semuanya begitu sukacita, antusias. Sekali lagi saya menyapa shalom. Haleluya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita untuk memasuki tahun baru ini. Saya percaya semua siap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Karena saat ini kita masih dalam keadaan event Natal. Oke. Jadi langsung aja kita belajar firman pada hari ini. Saya membawakan satu tema pada pagi hari ini. Jadi pelaku firman atau hanya mengerti firman. Haleluya. Ini ada perbedaan, kita belajar bersama-sama. Karena kita tahu firman itu adalah kebenaran. Banyak orang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak, tapi hanya sedikit yang bisa melakukan firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita bukan hanya mengerti untuk melupakannya. Kita bukan hanya mengerti untuk mendengar lalu kita pulang hilang semuanya. Buat pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ketika saya dicakwakan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya juga berpikir apa yang harus saya sampaikan buat pagi hari ini. Saya juga bergumul, tidak semudahnya itu. Ada yang mengatakan, khotbah gampang katanya. Firman Tuhan itu mah gampang. Memang gampang, tapi bukan hanya gampang untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk orang mendengar dengan enak, nyaman, merasa damai, sukacita. Tapi yang jadi pertanyaannya, bisa nggak kamu melakukan firman Tuhan? Banyak orang mengerti firman Tuhan. Kita akan buka langsung firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan, saya baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Amin. Amin. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, kamu mendengar firman atau pelaku firman? Haleluya. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau untuk mengerti firman Tuhan hanya sekedar mendengar dan memahami firman Tuhan, saya merasakan kita kalah sama ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu firman Tuhan, kalau mereka itu sangat-sangat mengerti. Tapi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Karena mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan, hanya mengerti, hanya tahu, tapi dia tidak bisa melakukannya firman Tuhan. Yang bisa melakukan firman Tuhan siapa? Haleluya. Hanya satu orang yang bisa melakukan, yaitu Tuhan Yesus. Hanya dia satu-satunya yang bisa melakukan firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Caranya seperti apa orang yang bisa melakukan firman Tuhan? Ya, kita akan berupaya, kita akan belajar bersama-sama. Caranya seperti apa? Kita belajar yang paling kecil. Kalau untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan itu gampang. Saya merasakan, ya, orang-orang yang dulu kita melihat ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu yang pemberontak terhadap Tuhan Yesus. Siapa lagi yang bisa mengerti firman Tuhan? Apalagi iblis.
Iblis lebih hebat. Dia tahu firman Tuhan, semua dia tahu, ada tertulis, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kalau kita hari ini mengerti, tahu firman Tuhan, tapi tidak bisa kita melakukannya. Tidak ada perbedaannya kita dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ketika dia melihat Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu hal, orang-orang Farisi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ya, dia selalu mempersalahkan Tuhan Yesus. Tapi dia sesungguhnya dia tidak bisa. Ya, dia bisa mengamati Tuhan Yesus setiap langkah Tuhan Yesus. Dia hanya melihat celah kesalahan orang. Kesalahan sedikit saja dia sudah langsung menghakimi. Maka kita belajar bagaimana sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya pada Tuhan. Kita bukan sekedar hanya mengerti firman Tuhan, hanya sekedar kita bisa postingan dengan baik, kata-kata yang baik. Kita selidiki, bisa nggak kita melakukan firman Tuhan? Jadi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kita sendiri. Saudara, pada pagi hari ini, termasuk saya sendiri, saya kadang-kadang bergumulan ketika saya diberikan kesempatan, berikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini? Tapi kita bisa mengerti firman Tuhan. Tidak ada satu contoh pun apa yang kita ucapkan itu hati-hati. Saya mengatakan, kalau kita mau dibandingkan ahli Taurat, orang-orang Farisi, kita tidak ada apa-apanya. Karena namanya mereka juga sudah ahli Taurat, sudah ahlinya. Ya, bukan sekedar orang-orang biasa, tapi dia tidak bisa melakukan. Apakah hari-hari ini kita seperti itu juga? Kita selalu melihat kesalahan orang, itu orang berdosa, orang seperti apa, tapi kita tidak pernah selidiki kita sendiri. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah baik? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Saya sendiri selalu memperbaiki. Saya minta Tuhan, berikan aku kemampuan. Bukan hanya sekedar saya mengerti firman Tuhan, tapi ajarkanlah kepada saya untuk belajar melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita langsung kasih poin pertama. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan secara instan, itu tidak semudah itu. Tapi di situ mengatakan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan firman Tuhan. Kita mau, kita punya kerinduan, punya kehausan. Saya mau melakukan firman Tuhan, saya mau belajar. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Tapi ketika kita tidak mau, saudara, tadi mengatakan kita adalah menipu diri kita sendiri. Kita hanya sekedar bisa memahami, mengerti, mendengar, tapi kita tidak bisa melakukannya. Maka dari situ pertama kali kita akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan firman Tuhan. Termasuk saya sendiri, saya kadang-kadang menghadapi hidup di dunia ini tidak namanya bebas dari masalah persoalan. Apakah kita sebagai anak Tuhan percaya pada Tuhan pakai emosi, amarah? Tidak bisa. Kita cara yang baik. Kenapa hari-hari ini banyak orang ya tidak punya kesabaran, emosionalnya tinggi? Karena apa? Karena tidak ada firman Tuhan. Tahu firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukan firman Tuhan. Makanya hidup kita hancur. Ya. Senggol sedikit emosi, perkataan orang tidak mau terima, belum tentu benar. Saya kadang-kadang kalau dikatakan orang apa-apa terserah. Kalau memang saya seperti itu, wajar dikata orang. Kalau saya jelek, dikatakan jelek, apakah kita marah-marah? Kita terima. Memang pandangan orang, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kalau orang mengatakan bego lu, kemungkinan kita bego, kita bodoh, kita terima. Tapi kadang-kadang kita tidak mau terima, kita berbuat salah,
ya, dinasihati orang, ditegur orang, diajarin orang, kita malah mau menang, tidak mau kalah. Itu namanya orang munafik. Pada pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Karena di sini mengatakan, kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, hanya mengerti saja, hanya mendengar saja, itu adalah menipu diri kita sendiri. Kita jangan merasa kita hebat ketika kita, saya tahu firman Tuhan ada letaknya di mana, ayatnya di mana firman Tuhan ada. Ya, kita tidak bisa bangga kalau sedikit pun kita tidak punya cermin untuk melakukan firman Tuhan terhadap orang-orang terdekat kita, teman kita, saudara kita, saudara seiman kita. Ya, saya merasakan, saya masih banyak belajar. Saya masih banyak belajar dengan hamba-hamba Tuhan yang senior kita. Belajar dengan firman Tuhan, belajar apa Tuhan Yesus mau dalam hidup kita ini. Itu tidak segampang itu, tapi kita belajar, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan firman Tuhan. Itu tidak segampang itu. Tapi ketika kita punya kerinduan, punya kehausan, saya mau belajar, sungguh-sungguh mengatakan, sungguh-sungguh melakukannya, kamu akan bahagia. Orang berbahagia di dunia ini bukan sekedar kelihatan. Bahagia bisa sekejap saja, tapi berapa jam doang habis, sudah tidak ada lagi. Tapi ketika kamu bisa melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan sempurna, firman Tuhan mengatakan tadi, kita adalah bahagia. Siapa mau bahagia di sini? Mulai hari ini kita belajar firman Tuhan, amin. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Hidup kita di dunia ini tidak ada namanya luput daripada masalah, persoalan hidup. Tidak ada. Semua pasti ada. Kalau hidup kita masih bernapas, ya, kita akan menghadapi. Tapi bagaimana kita menanganinya? Cara hidup kita di dunia ini punya permasalahan masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Pola pikir kita masing-masing berbeda. Keinginan kita masing-masing. Tapi kita tidak boleh dibanding-bandingkan orang lain. Maka timbullah masalah, persoalan dalam keluarga. Itu sangat membahayakan. Dan lanjut, kita akan belajar pada hari ini, kita melihat Markus 2 ayat 16. Nah, kita melihat ini luar biasa ya. Pada waktu ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa yang makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini orang Farisi. Orang Farisi selalu menilai segala sesuatu kesalahan orang lain. Ya, mengamati loh. Ya, berarti kamu kemanapun dia ikutin. Dia selalu melihat kelemahan orang, ketidakmampuan dia, tapi dia melihat kesalahan orang, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dia bisa mengerti. Ya, orang pemungut cukai, orang berdosa, tapi dia merasa dia sendiri paling hebat, tidak berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan tidak ada yang salah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang baik. Baik loh, bukan benar. Yang baik saja nggak ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia bukan baik, tapi yang paling baik itu Allah sendiri. Dia tidak mau menerima kebaikan, padahal itu sangat layak bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Tapi dia masih tidak berani mengatakan saya baik. Dia mengatakan hanya Allah saja yang baik. Tapi ketika kita mengatakan kamu baik, ya, tapi belum tentu benar, kita sudah senang. Coba kita dikatakan orang, lu jahat amat sih jadi orang gini-gini, kita tidak terima. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, tidak ada seorang pun yang baik. Jangankan benar, kalau benar itu pasti baik, baik itu belum tentu benar. Kita akan belajar bersama-sama. Makanya
Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat siapa? Melihat Tuhan Yesus. Pada saat itu dia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, maka ia makan bersama-sama dengan orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, percaya pada Tuhan, kita mau makan dengan siapa? Pemungut cukai, ya, orang berdosa di pinggir jalan, siapapun. Kalau kita mau makan sama dia, saya rasa tidak ada sangkut pautnya. Bukan kita mengikuti dia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita tidak sadar bahwa hidup kita ini, kita siapa sih? Kita hanya manusia biasa, ya. Kita tidak ada rasanya kebaikan, tidak ada, sedikit pun tidak ada. Tapi kita berusaha berbuat baik, kebersamaan, selalu hidup rukun, damai satu sama lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, selalu saya merenungkan apa yang dikatakan Tuhan. Itu sangat sederhana, sangat simpel, tapi sangat bermakna buat kita orang percaya. Kadang-kadang kita tidak bisa terima teguran orang. Kita sebagai anak Tuhan, percaya pada Tuhan, kita pasti mengerti ini baik dan tidak baik. Teguran orang ini sebetulnya ada manfaat nggak? Benar nggak? Kita tidak perlu melawan. Baik kita terima, tidak baik kita abaikan. Hidup kita simpel. Kita mau hidup damai di dunia ini. Melalui Natal ini banyak yang postingan, banyak kiriman-kiriman perkataan luar biasa. Natal ini membawa damai. Memang membawa damai, karena kehadiran Tuhan Yesus itu membawa damai. Seperti minggu kemarin Pastor Pak Amma sudah menyampaikan, kita mau hidup damai sejahtera. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa terima dengan kedamaian itu. Melalui apa? Hidup kita tidak bisa terima karena keegoisan kita, ya. Keegoisan, merasa kita mampu, kita bisa. Itu jadi permasalahan hidup di dunia ini. Maka pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita kembalikan untuk belajar. Kita sebagai anak Tuhan, percaya pada Tuhan, tentu saja kita mau melakukan firman Tuhan sekecil apapun, itu diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan lanjut. Poin yang kedua, kalau orang yang melakukan firman Tuhan, ya, tidak seperti ahli Taurat, golongan orang Farisi, selalu iri hati. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, percaya pada Tuhan, tidak pernah merasa iri hati. Meskipun kita melihat orang itu lebih hebat daripada kita, ya, kita bersyukur. Kalau di gereja kita ini ada orang-orang hebat, orang-orang dipakai Tuhan secara luar biasa, kita mendukung. Tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, dia tidak boleh melihat orang lebih pintar daripada dia. Karena Tuhan Yesus begitu datang, orang-orang berbondong-bondong untuk mengikuti dia dimanapun dia berada, sampai dia tidak bisa menolak apa yang dikatakan orang-orang Farisi ahli Taurat. Kalau begini, katanya, ya, dunia semua akan mengikuti dia. Ini sudah pasti, dunia di suatu hari nanti pasti mengikuti Tuhan Yesus. Kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus, itu adalah orang yang binasa, tidak ada keselamatan. Maka pada pagi hari ini, ketika kita belum percaya pada Tuhan, kita belum punya satu jaminan. Mari kita cepat-cepat ambil keputusan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena dunia ini, perbuatan sebaik apapun, tidak ada jaminan buat kita. Hanya satu yang bisa jaminan kita, Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita luar biasa. Makanya Firman Tuhan mengatakan, aku adalah jalan kebenaran. Tadi ada lagunya, ya, sudah dinyanyikan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Kita sehebat apapun, sekaya apapun di dunia ini, karena surga tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis, itu sudah ada keselamatan, itu ada jaminan.
Sesungguhnya kalau kita pikir di dunia ini, apalagi hari-hari ini, kita melihat ya, gara-gara virus, jadi semua jadi kacau. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan. Kita mau kunjung ke rumah, mau pesta, mau apa, terganggu, nggak boleh. Apa yang bisa kita berbuat? Sekarang cuma kita siap untuk masuk surga. Kapan kita tidak tahu. Maka dari situlah firman Tuhan mengatakan, tidak pernah merasa iri hati. Kita belajar sebagai anak Tuhan. Kalau kita masih iri hati, cepat-cepat kita akan bereskan. Iri hati kebersamaan, keluarga, suami istri, itu harus dilepaskan. Lanjut langsung. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Ini agak panjang sedikit ya. Saya baca. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita melihat orang-orang Farisi menangkap perempuan, katanya perempuan ini berbuat zina. Tapi saya merasa bingung. Perempuan ini berbuat zina dengan siapa? Kenapa tidak ada bawa satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan? Nggak ada. Cuma perempuan ini dibawa. Jangan-jangan golongan itu yang memperlakukan dia, untuk melaporkan kepada Tuhan Yesus, untuk mencoba Tuhan Yesus. Dia ingin mempersalahkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Apa yang dijawabnya? Saudaraku, begitu lama dia mendesak untuk mencoba Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menjawab, barang siapa tidak berdosa, dialah yang pertama melempari perempuan itu dengan batu. Orang-orang yang membawa laporan kepada Tuhan Yesus, tangkap pasal perempuan ini, ingin menghakimi. Bukan menghakimi perempuan ini, tapi Tuhan Yesus. Dia mau mencoba Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawab, barang siapa merasa tidak berdosa, dia pertama melemparkan perempuan itu dengan batu. Tapi adakah mereka melemparkan batu dengan perempuan itu? Tidak ada seorang pun yang berani. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan, adakah mereka menghukum engkau? Perempuan menjawab, tidak ada. Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak. Aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mulai hari ini. Mulai hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu yang salah, perbuatan kita yang salah, yang tidak baik, tidak benar, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan bertobat. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini jangan berbuat dosa lagi. Mulai hari ini. Mulai kapan? Mulai saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, hari itulah kita bertobat. Banyak orang datang ke gereja mendengar firman Tuhan, tapi tidak pernah bertobat. Sekedar bertobat, tapi besok kumat lagi. Begitu datang, dia bertobat, tapi pulang kumat. Ini yang pertanyaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita orang percaya kepada Tuhan, ketika kita mau bertobat sungguh-sungguh. Ketika kita tidak mau bertobat, hancur sekalian. Kalau prinsip saya seperti itu, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya pikir saya nggak mau capek, repot, bertobat, kumat, bertobat. Kalau kita bertobat, mungkin tidak semudah itu. Ya, kita akan menghilangkan satu persatu yang tidak baik. Kita pasti mengerti. Oh, kesalahan saya di mana, kelemahan saya di mana. Kita akan disingkirkan. Pasti lama-lama bisa. Dalam hidup ini, siapapun kita,
Ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau memberkati kita, itu sangat gampang kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kala hidup kita menentang firman Tuhan, tapi kita tidak sadar. Maka dari situlah kita jangan sifat seperti golongan orang Farisi. Itu dia tidak bisa melihat orang hebat. Kita belajar bersama-sama. Lanjut. Poin yang ketiga, Maha Pengasih dan Pengampun. Itu adalah sifat Tuhan Yesus. Meskipun dia dicaci maki, dijelek-jelekin orang, sekalipun dia dipukul, diludahi, dihina dalam segala hal, dia tidak pernah salah, tetapi dia tetap mengasihi dan mengampuni. Pada hari-hari ini kita mau belajar memiliki hati untuk mengasihi dan mengampuni sebesar salah apapun orang terhadap pada kita. Kita mau belajar, kita mau memiliki hati seperti hati dan Tuhan. Meskipun dicobai, dihina, difitnah, bahkan dipukul, dicambuk sampai mati di atas kayu salib, dia masih mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya Tuhan, masih ada menyimpan dendam, sakit hati, jadi pertanyaan. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jangan merasa kita benar. Meskipun kita benar, tapi kita tetap wajib orang percaya pada Tuhan mengampuni kesalahan orang lain. Yang setuju katakan amin. Lanjut, Matius 4 ayat 5 sampai 11. Kita melihat iblis lebih mengerti daripada kita kalau tentang firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menapang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan bergantung kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Iblis tahu nggak firman Tuhan? Nah, ini orang Farisi, ahli Taurat, itu orang-orang hebat. Iblis lebih hebat daripada kita. Dia tahu. Tapi satu hal yang saya ingin menyampaikan, dia tidak mudah tergoda oleh Tuhan Yesus. Karena alam semesta semua adalah miliknya. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena iblis pikirnya, kalau kamu mau menyembah aku, ini buat kamu dunia ini. Hebat gak iblis? Iblis adalah segala penipu. Dia adalah papa yang tukang menipu, membohong. Tapi tidak bisa dia membohong Tuhan Yesus. Dia mengatakan ada tertulis. Berarti tahu gak firman Tuhan dia? Iblis tahu firman Tuhan. Jangan coba-coba, jangan pikir iblis nggak tahu firman Tuhan. Ya, orang yang belum percaya pada Tuhan doa pada orang kerasukan, dia tanya, kamu siapa? Orang yang belum percaya Tuhan ingin mendoakan orang kerasukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar apa yang Tuhan Yesus mengatakan. Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, kenyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini perintah Tuhan. Tuhan perintahkan iblis, ya, setan itu hanya berbakti kepada Tuhan Allah. Apalagi kita sebagai manusia, kita kira-kira berbakti nggak kepada Tuhan? Amin. Kita belajar.
apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Tolong kasih temanya yang terakhir, yang 4. Tidak mudah tergoda oleh tipu muslihat. Orang-orang yang mengisi firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, bukan sekedar mengerti, tapi orang itu tidak mudah tergoda oleh tipu muslihat. Tipu muslihat selalu ada, selalu datang di hadapan kita, kehidupan kita. Tapi kita harus cerdik. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi hati-hati. Jadi ini banyak tipu muslihat hari-hari ini. Itu berdasarkan Tuhan. Seperti tadi, Tuhan Yesus iblis mau menipu Tuhan Yesus. Kita sebagai Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, kita harus memiliki hikmat. Jangan tergoda oleh tipu muslihat pada hari-hari ini. Ini bahaya. Karena dalam keadaan sekarang ini, ya, penipuan-penipuan banyak. Kita melihat baik, tapi belum tentu hatinya tulus. Kita akan belajar. Hari ini kita belajar bersama-sama. Lagi kita buka Matius 7 ayat 21. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi hidup kita penilaian sebagai orang percaya dalam Tuhan, dan penilaian kita hanya melakukan firman Tuhan. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Pada hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lebih baik kita singkirkan. Dengan hal-hal yang negatif, pola pikir yang negatif, ucapan-ucapan yang negatif, perkataan-perkataan sia-sia, kita hilangkan. Bagaimana kata orang firman Tuhan seperti apa? Firman Tuhan adanya di mana? Terakhir kita buka satu ayat, Ulangan 30 ayat 14, supaya kita tahu firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mari kita belajar bersama-sama. Saya mengundang kita makin berdiri. Kita akan simak firman Tuhan. Begitu singkat, simpel. Biarlah firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Karena firman Tuhan sangat dekat di mana mulut kita, di hati kita, untuk dilakukan. Bukan hanya untuk mengerti dan melupakannya. Pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah jaminan hidup. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Bukan kita pintar, apapun kita bisa melakukannya, tapi semuanya keinginan-keinginan kita, supaya kita dipuji, supaya kita disanjung, itu semua sia-sia. Apa yang kita lakukan? Lakukanlah sesuai apa yang Tuhan mau. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Mari kita nyanyikan semua lagu. Saya mengundang para WF singer mari ke depan. Engkau
siang dan malam, ku bertanya-tanya dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita dari awal ini ya, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang titah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita ingat kembali pada firman Tuhan. Ketika pada hari ini kita belum bisa melakukan firman Tuhan, marilah kita minta kepada Tuhan. Tuhan kasih kemampuan, Tuhan berikan kekuatan agar hidup kita boleh menjadi pelaku firman. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang titah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Berupaya firman-Mu siang dan malam, ku pegang titah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak untuk kebaikan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami. Berikanlah kami hati Bapak seperti hati-Mu. Bukan kami hanya sekedar untuk mengerti firman-Mu, untuk mendengar Tuhan, tapi ajarkan kami Tuhan untuk melakukan sesuai kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan telah Kau terapkan dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Ajarilah kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Biarlah setiap langkah kami Tuhan, kami akan mempraktekkan kebenaran firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir Tuhan. Tidak satu pun yang Kau lewatkan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa pemulihan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan Tuhan. Selalu Kau memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami mau belajar hidup kami turut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus
Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh indah firman pada siang hari ini. Ada satu poin yang sangat menyentuh. Jangan merasa iri. Jangan merasa iri. Tapi dia bisa, kamu harus bisa. Dia kaya, kamu harus kaya. Dia miskin, tapi kamu jangan miskin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Dia memberi, kita harus memberi. Amin. Haleluya. Persilakan doa persembahan kunjung. Mari kita satukan hati kita bersembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan setiap kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik, dan Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam. Yang sebelah kaki angkat tangannya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, pagi hari ini kita sudah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, bukti nyata hari ini semua bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ada salah satu perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan dan kehidupan kita. Ya, amin. Ya. Saya mewakili seluruh pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Lajab Leong. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada pengumuman. Apakah hari ini ada yang pertama kali hadir? Ya, ada satu ya, Bong Muhijin ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada jiwa baru yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Lanjut, ada juga Valen dan beserta suaminya, silakan berdiri. Ya, puji Tuhan, semakin hari ada jiwa-jiwa yang hadir. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi ya, COVID-19, tapi saya percaya itu tidak akan menjadi penghalang kalau kita hadir ke Tuhan. Amin. Ya, aduh ini luar biasa nih. Kerja kita sesuai dengan visi misinya, ya, untuk membaptis orang dan mengajarkan umat-umat Tuhan. Ya, hari ini ya ada baptis ya, puji Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan karena Tuhan berkata satu jiwa bertobat berasal-asal malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin daftar ya, bahwa saya rindu nih, saya mau bertobat nih, mau baptis, ya boleh, silakan daftar kepada Bapak Akyat. Ya, nanti akan dituntun di dalam pengajaran sebentar untuk pengertian akan kebenaran. Amin. Ya, lanjut. Ya, untuk konser sementara waktu belum bisa kita laksanakan. Saya harap seluruh anggota konser tetap sabar dan menanti datangnya hari yang baik. Amin. Percayalah, pada akhirnya akan indah pada waktunya. Amin. Ya. Dan juga doa pagi tetap ada walaupun lewat imo ya, tapi tidak menghalangi saudara-saudara kita yang ikut di dalam doa pagi. Terutama saya mengundang kepada Bapak Ibu mungkin rindu ingin masuk dalam grup doa pagi Sabtu pagi di imo, silakan daftar kepada Ibu Liha. Ya, dan juga kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan, kita di sini lengkap, ada tim doa, dia juga boleh mendaftarkan atau melaporkan bahwa saudara kita yang sakit, butuh pertolongan doa, hubungi Ibu Liha. Nanti di grup situ ada hamba-hamba Tuhan dan juga pekerja-pekerja dan pengurus di situ akan bersama-sama mendukung doanya. Dan Tuhan, dan kita mengencangkan surga. Amin. Ya. Salah satu pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup dan berkat Pak Andreas Bunianto. Kurang lengkap. Shalom. Wow. Sekali lagi tepuk tangan yang ikut lagi. Ya. Tadi ada terlewat pengumuman yang cukup penting ya. Minggu depan kita masih ada ibadah. Benar nggak? Iya. Berarti awal bulan ya. Awal bulan biasanya ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jadi harapan saya mulai hari ini saudara sudah mempersiapkan hati ya, sepenuh hati nanti datang selain mendengar firman Tuhan minggu depan juga boleh menghampiri meja perjamuan kudus dengan sepenuh hati menerimanya dan pulangnya pasti berkah. Amin saudara. Pembicaranya ya tebak-tebak aja ya, tebak-tebak. Yang penting Tuhan Yesus tahu ya. Oke. Baik, hari ini luar biasa. Seberapa banyak, seberapa kandungan unsur kita, kepercayaan kita bahwa firman Tuhan itu ada. Firman itu benar. Dan pertanyaan lagi, kalau firman Tuhan itu ada dan benar, perintahnya lakukan firman Tuhan. Saudara mau melakukannya? Ya pasti mau lah, itu benar. Kalau saudara melakukannya dengan apa? Dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati.
Kalau setengah hati, saudara tidak akan nggak ada dampak apa-apa. Ya, makan setengah kenyang enak nggak enak. Makan harus lumayan kenyang dan kalau bisa kenyang. Nah, firman Tuhan harus dimakan. Ya, dimakan, ditelan, dikunyah. Ya, supaya semakin banyak firman Tuhan kita makan, kita punya. Nanti keluarnya apa? Firman Tuhan. Jangan bahasa-bahasa yang lain. Itu pasti terjadi. Makanya hari ini lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Corona ada nggak? Virus corona ada? COVID-19 ada? Ada. Lakukan 3M. Udah tahu ada, nggak mau lakukan 3M? Ya, saudara akan terpapar virusnya. Lakukan 3M. Saya puji Tuhan hari ini saya lihat tuh semua jemaat di sini, meskipun kita masih diizinkan Tuhan beribadah, tapi kita masih menjalankan PSBB ketat. Saya lihat semua dulu jauh-jauh pakai masker semuanya. Ya, kita sedang melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Kita pakai masker melindungi orang lain. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, mari saudara. Saya mengundang bangkit berdiri. Ya, kita renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kembali. Tutup mata, renungkan kembali. Supaya firman Tuhan hari ini benar-benar boleh membawa saudara dalam kehidupan selanjutnya. Sehingga saudara boleh mengalami pemulihan, kemenangan. Dan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak menjamin saudara melepaskan masalah saudara. Tetap ada masalah. Tapi dikala saudara melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, kuasa firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga masalah persoalan akan menjadi kecil, bahkan hilang. Yesus selalu besar untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara camkan baik dan pegang firman Tuhan hari ini. Pegang apapun yang terjadi, pandemi apapun yang terjadi, tetap firman Tuhan ada di dalam hati saudara. Terima kasih Bapak. Mari saudara tangankan tangan ke atas. Biarlah pada pagi hari ini, siang hari ini juga, saudara boleh merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan dan kesempatan bersaudara. Yang penting saudara konsisten boleh beribadah setiap hari Minggu. Meskipun bisa online, secara daring di rumah, atau yang datang beribadah di tempat ini. Saudara selalu siap sedia. Sediakan hati yang paling dalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh berkarya dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang percaya pada hari ini, setiap tangan-tangan yang telah terangkat dengan sepenuh hati berharap, memohon supaya Tuhan Yesus yang kita sembah, kita muliakan, boleh menurunkan tangannya untuk menjamah saudara, menjawab kehidupan saudara, dan menjawab segala persoalan hidup saudara. Maka saudara yakin percaya, waktu saudara angkat tangan, Tuhan Yesus akan turun tangannya untuk memberkati dan melindungi saudara. Maka saudara boleh pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya.